Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Ya, salam NKRI. Kali ini masih bersama saya Yogi dan Ya, Gus Robin aja. Akan membahas tentang Panama Girl ya. Yang dimana ini bukan artinya kita membicarakan wanita dari Panama gitu, bukan. Tapi ini adalah penyebutan dari sebuah kasus hilangnya 2 orang wanita asal Belanda yang pergi ke Panama lalu hilang. Jadi hanya sebutan saja. Hanya sebutan saja, betul. Jadi apa yang kita bahas di sini adalah mengungkap ya apa sebenarnya yang terjadi. Di mana ini masih misteri sampai sekarang, di mana kedua orang wanita ini ya yang hilang, sempat hilang, lalu ditemukan itu dalam keadaan meninggal. Dan ada beberapa barang bukti dan jejak-jejak yang sangat mencurigakan. Artinya bisa saja diculik sebenarnya kasusnya, dibunuh lalu atau apa gitu, atau mungkin mereka diserang oleh binatang buas gitu. Jadi kita akan bahas itu. Makanya di sini kita akan memutar otak memakai spekulasi sedikit gitu. Namun sesuai dengan terawangan saya ya. Ini sesuai dengan terawangan saya dan kita boleh berpendapat apapun spekulasi orang. Ya, artinya kita memiliki pendapat seperti ini dengan menggunakan metode gaib gitulah ya, di mana metode ini menggunakan mata batin dan juga menanyakan sosok gitulah ya Gus Robin ya. Kita tidak memaksa untuk teman-teman percaya dengan hal ini, dengan apa yang kita paparkan gitu. Jadi kita kembalikan ke teman-teman dan jangan jadikan ini patokan ya Gus Robin ya. Tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh itu, pastinya kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Silahkan like semua video kita dan tonton semua video kita. Jangan lupa untuk kunjungi juga media sosial kita dan silahkan komen di bawah tentang apa yang kita bahas kali ini di video ini, dan ataupun teman-teman memiliki sesuatu hal yang ingin kita bahas, silahkan komen di bawah. Nanti mungkin bisa dibalas oleh Gus Robin sendiri nanti. Oke, langsung saja ya. Ini sebenarnya kasus ya, dimana kedua wanita ini bernama Chris Kramer dan Lisanne Fron, umur 21 tahun dan 22 tahun. Pada 2014, keduanya melakukan perjalanan ke Panama berlibur sambil belajar bahasa Spanyol dan menjadi sukarelawan bagi anak-anak di wilayah setempat. Namun rencana mereka berubah sejak melakukan pendakian di dekat Continental Divide of Panama, dekat Boquete pada 1 April 2014. Jenazah mereka ditemukan beberapa bulan kemudian dalam keadaan misterius. Masalahnya, kepergian mendadak dan misterius mereka meninggalkan bukti fotografi yang mengganggu dari jam-jam terakhir mereka. Sementara itu, banyaknya pertanyaan yang masih tidak terjawab menimbulkan semakin banyak teori tentang bagaimana keduanya tewas. Nah, Gus Robin silakan, gimana pendapatnya? Ya, semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh berspekulasi dan boleh berteori. Menurut kalian juga nanti boleh tulis di komentar ya. Menurut kalian bagaimana? Apa kematian yang sebenarnya terjadi pada dia? Begini, yang saya lihat mereka itu memang berencana ke sana sudah lama. Sudah lama sekali merencanakan ini untuk datang ke Panama dan mengumpulkan uang hingga mereka sampai punya uang dan pergi ke sana dan ingin belajar bahasa di sana juga. Dalam perjalanan di sana mereka sebenarnya sudah ada yang ngelirik-ngelirik gitu. Perjalanan sebelum ke Panama. Sebelum ke Panama? Sudah di Panama, tapi kan belum di bukitnya maksudnya. Oh, di hutannya. Ya, berarti sudah sampai di Panama, ada yang mencurigakan. Ya, gitu. Nah, mereka sudah berfirasat nggak bagus, namun tetap harus melakukan perjalanan karena impian mereka seumur hidup ke sana sekali aja. Mereka sampai di sana kan bertemu dengan banyak orang. Di Panama ya? Ya, ini itu, mungkin diantar terus menuju tempat. Yang anehnya diantar menuju tempat, kenapa spot maksudnya tempatnya ini malah tempat yang lebih jauh, yang lebih buruk, lebih terjal. Saya tahu di beritanya. Kenapa mereka diantar ke tempat yang malah sulit untuk didaki dan dijelajahi, yang membuat orang tersesat? Ada spot-spot tertentu yang lebih mudah dari itu.
gitu. Ya, jadi ini kalau teman-teman yang tidak tahu, jadi ceritanya ini 2 orang ini pergi ke sebuah bukit ya. Setelah sampai di Panama beberapa hari, lalu mereka memiliki impian untuk pergi ke sebuah bukit, di mana bukit ini cukup jauh lah dari pemukiman gitu ya. Memang bukit yang sering untuk digunakan pendakian gitu. Namun spot yang dikatakan tadi seperti yang Gus Robin bilang, itu spot yang berbeda gitu ya. Spot yang berbeda, yang menurut penjaga di sana, penjaga Panama, itu spot yang benar-benar sungguh sulit. Lebih baik jangan ke sana. Artinya jalur pendakian yang lebih paling sulit itu katanya. Paling sulit ya. Di antara yang lainnya, kenapa mereka dibawa ke sana? Mereka sempat nginep di hotel, terus dijemput mungkin menggunakan kendaraan sampai di sana dan diantar ke sana. Yeah. Dan sebelum ke sana, diantar ke sana, mungkin dia bertemu dengan orang ini, orang itu di sana. Saya juga tidak mencurigai mereka nanti. Dalam kondisi itu dia melakukan foto-foto yang awal-awalnya foto-fotonya saya lihat juga di salah satu video orang. Bagus, seperti dekat gitu, jelas lah foto-fotonya. Tapi lama-kelamaan menjadi semakin menjauh, semakin aneh-aneh fotonya. Nggak masuk akal lah fotonya yang diambil. Sebenarnya ini sudah direncanakan mungkin oleh si pelaku. Jadi kalian tahu kan ini kasus apa? Mereka ini ya teori mereka tersesat, mati kelaparan, mereka dimakan binatang buas, mereka terjatuh dan terluka meninggal, mereka ditumbalkan oleh suku di sana, mereka dibunuh. Ya, itu ada 5 teori. Sekarang menurut kalian yang mana? Boleh komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Kita putar otak di sini. Tapi terawangan saya mengatakan yang nomor 5. Nomor 5 ya. Mereka dibunuh. Kalau dari pandangan mata batin ya. Kalau saya pandangan mata batin, mereka diperkosa dan dibunuh. Dibunuh dulu baru diperkosa, habis itu dimutilasi. Ya, karena dari berita yang saya lihat dan informasi yang saya lihat itu terpotong-potong katanya jasadnya ya. Ditemukan dalam radius yang berbeda-beda. Jelas. Tidak mungkin binatang buas memotong tulang dengan kondisi yang datar seperti potongan gergaji mesin. Potongannya rapi gitu ya. Rapi sekali. Jarang sekali binatang bisa memotong itu. Binatang tidak mungkin karena rapi potongannya. Mereka jatuh meninggal tidak mungkin. Kenapa potongannya berbeda-beda letaknya? Ya. Satu indikasi hal itu kenapa berbeda-beda tempatnya itu kemungkinan karena letak posisinya katanya dekat dengan sungai yang ditemukan. Mungkin saja jatuh ke sungai, terhanyut. Kalau orang jatuh ke sungai, terhanyut, ini di dekat sungai ditemukan? Iya, ada beberapa dekat sungai. Makanya ada teori jatuh ke sungai. 1 bulan ya dekat sungai. Sampai terpotong rapi gitu. Ya, masalahnya adalah terpotong secara rapi. Nah, sebenarnya potongan rapi. Ya. Itu yang tidak masuk di akal potongan. Ya, sebenarnya yang membuat ini menjadi sangat-sangat misterius adalah foto-foto yang didapatkan ya. Dan itu kameranya itu secara jelas gitu masih tersisa ada. Iya. Masalahnya ini ya, benda-benda yang mereka bawa itu masih seperti kondisi baru. Iya. Padahal menurut pengakuan di sana ada hujan lebat. Ya, hujan lebat ya, dan sungai. Ya, sungai. Masa kalau mereka pasti basah atau bagaimana, atau ada cipratan kotor-kotor lah. Ini seperti baru, seperti tidak terkena air, tidak kenapa-napa itu. Ya, itu yang salah satu yang jadi misteri aneh. Kedua adalah hasil foto jepretannya yang di tengah malam. Ini mengindikasikan kalau foto-foto tersebut seperti mungkin mereka sedang mencari jalan kan, dengan cahaya ya. Mereka kan tersesat ceritanya. Mereka tersesat dengan menggunakan flash foto, mereka bisa ada cahaya gitu kan. Yang anehnya adalah beberapa file dari foto tersebut ternyata terhapus dengan rapi. Bahkan ini kan pastinya sudah diselidiki oleh
polisi dan ahli foto tidak bisa membalikan yang terhapus tersebut. Dan yang kedua, ada katanya mereka mencoba mengetik password, memasukkan password. Nah itu. Masa mereka lupa password mereka sendiri? Coba bayangkan. Ya, dari hasil penyelidikan dari HP mereka itu ditemukan bahwa ada beberapa kali percobaan pembukaan kode password HP yang gagal. Itu HP-nya kalau nggak salah Samsung dan iPhone. Masuk akal nggak orang sendiri yang punya HP lupa gagal memasukkan passwordnya? Kalau sekali dua kali, ini sudah banyak kali adanya. Kalau mungkin misalkan saja mereka membuka salah, itu kan wajar ya. Paling sekali. Wajar sekali dua kali, tapi ini berpuluh kali dan itu kan mengindikasikan bahwa kalau saja mereka yang salah gitu ya, mereka yang salah memasukkan password gitu, itu kan mengindikasikan mereka ada kepanikan ya kan, cepat-cepat gitu sehingga akhirnya salah. Masalahnya adalah ini berpuluh kali, sampai 77 kali kalau nggak salah. Masuk akal nggak? Sepanik-panik orang, password itu hampir tangan punya mata itu. Bisa ingat sekali passwordnya, nggak sulit sekali, nggak ribet-ribet sekali password HP itu. Jadi di sini memang terawangan saya diperkosa, dibunuh dan dimutilasi. Oke, kita akan mencoba nih menelusurinya dari sampai di bukit dulu. Itu kan fotonya kan biasa-biasa saja ya kan, foto-foto pemandangan kan, foto-foto perjalanan mereka kan. Apa yang terjadi saat itu, saat mereka sampai di bukit lah? Mereka berjalan sedikit tapi sudah diintai. Sudah diintai dari jauh oleh si pelaku. Dari jauh si pelaku. Sampai mereka diintai dan mereka tahu bahwa mereka diintai hingga mereka lari kabur, dan temannya ini membawa HP, dipotong, dijepret. Ada foto dia tuh jarak jauh berfoto. Yang satunya temannya itu dari belakang difoto sama ini yang punya HP. Kan dua orang ini. Temannya yang satunya lari kabur jauh duluan, tidak sengaja terfoto untuk meninggalkan jejak. Dan mereka lama tersesat di sana, sempat menghubungi polisi tapi karena sinyalnya buruk, itu jadinya nggak mampu polisi mengangkatnya. Sampai habis bermalam, 1 hari saja bermalam. Itu bermalam itu karena mereka tersesat dan sulit kabur, mencari jalan mereka keluar. Sedang melakukan posisi kabur saat bermalam ini bersembunyi mereka dekat sungai sebenarnya. Nah, ketahuan mereka di dekat sungai itu saat mereka sebenarnya melakukan sempat mandi di sungai. Sampai pakaiannya ini terlepas. Mereka kan melepas pakaian sampai terlipat-lipat. Mereka melipat sendiri dan melakukan mandi. Nah, di saat itu sebenarnya kasusnya mereka didapatkan, dieksekusi oleh si pelaku. Eksekusinya seperti apa? Dipukul pakai kayu, jatuh. Dan keduanya langsung apa salah satunya aja dipukul? Satu-satu pak gitu. Lalu yang lain ini sebenarnya saya melihat ada mungkin dua pelakunya. Dua pelaku pria semua. Pria semua. Dipotong gitu. Yang satunya mereka pingsan saat itu. Ya pingsan lah. Perempuan. Tapi masih sadar. Masih sadar sedikit-sedikit, tapi kondisinya mereka dipukuli terus habis itu dibawa ke darat. Mungkin diperkosa saya lihat. Habis diperkosa, dimutilasi, seakan-akan mereka seperti orang jatuh, disebarkan di sungai. Di dekat-dekat sungai? Ya, disebar-sebarkan. Seakan-akan mereka kayak orang jatuh jadinya. Itu yang terjadi ya, di malam itu ya? Malam ini kejadiannya ya? Pagi, mereka kan bermalam. Habis itu mereka... pagi jam berapa kira-kira? Antara 9-10 tuh saya lihat. Pagi ya? Pagi ya. Berarti pelakunya 2 orang ya? Iya. Dan mereka ini membuntuti, memang sudah merencanakan? Sebenarnya ada yang memang membuntuti itu dari tempat-tempat mereka ingin belajar bahasa.
dan bekerja sama dengan seseorang. Itu mungkin. Oh, jadi si salah satu pelaku ini targetnya mereka, lalu mengajak seseorang. Gitu. Awalnya seseorang itu tidak ada pikiran, dihasut, balik lagi ke tempat itu untuk mencarinya. Karena hanya orang itu yang tahu di mana dia. Oh, jadi akhirnya dua pelaku yang melakukannya ya. Saat malam nih, si pelakunya ada di mana? Ya bermalam, tapi mereka masih sedikit bingung ke arah mana mereka. Dan mereka paginya sekitar jam tengah 7 apa jam 7 itu bangun, dan itu jam 8 dekat jam 9 itu bangun, berarti mandi, eksekusinya kalau nggak salah jam 9 lebih atau jam 10. Mereka kan duluan mencari ini, yang si pelakunya. Tuh, karena lebih pagi dia bangun. Siapa yang mencari duluan? Si pelakunya. Si pelaku. Mencari-cari korban. Lalu ketemu dan dieksekusi. Oke. Lalu sebenarnya sebelum eksekusi itu, mereka itu seperti mau diperkosa duluan. Lupa saya mengatakan, bukan dipukul duluan. Oh, tapi disergap dulu, diambil, mereka dipaksa. Tapi mereka nggak mau. Berontak, diambil HP-nya. Habis itu dihapus beberapa foto-foto yang memang menyangkut muka mereka. Oke. Tadi kan disebutkan ada bukan paksa ya? Ya, mereka disuruh hapus ini, hapus akhirnya. Oh, mereka sendiri yang mungkin aja gini ceritanya. Saat itu terjadi, pelaku mengambil HP tapi tidak bisa, lalu disuruh mereka untuk menghapus gitu kan. Mungkin gitu ya. Mungkin. Di dekat sungai juga ini kejadiannya. Habis itu mereka dipaksa lagi, nggak mau, baru dipukul, baru dibawa ke darat gitu semua. Kan langsung tiba-tiba dipukul, nggak dipaksa dulu mereka karena tidak mau. Tuh, ya siapa juga yang mau diperkosa. Ya, oke, kita kembali ke saat malam ya. Saat malam ini kan ada beberapa foto ya yang dia hasilkan tuh, di foto oleh mereka. Apakah saat itu mereka sudah tahu ada pelaku itu? Mereka kabur. Kabur. Apakah mereka masih mengira pelaku ada di sana gitu? Dia mengira masih di sana dan pergi, mungkin tidak menemukan mereka. Karena pelakunya ini menggunakan seperti topeng dan lengkap. Oh, sudah memiliki rencana ya? Berencana ini. Nah, saat flash kan, kamera flash, apakah itu diketahui oleh pelaku? Kan jebret, itu kan ada flash. Ada flash. Tapi mereka bingung. Karena sangat luas. Mungkin ada cahaya tapi agak jarak jauh. Oh, mereka masih mencari-cari juga karena itu kan hutan lebat ya, luas juga ya hutannya. Dan setelah flash itu kan mereka berpindah tempat, dicari ke sana nggak ada. Akhirnya mereka bermalam terpaksa. Besok pagi dicari karena lebih mudah. Nah, lalu setelah melakukan eksekusi, pelaku apa yang dilakukan pelaku? Lari. Mereka lari. Ya jelas lari, seakan-akan nggak tahu. Apakah pelakunya masih ada sampai sekarang? Pelakunya bukan lari, tapi seperti biasa. Mereka bekerja seperti biasa, seakan-akan nggak ada kejadian apa-apa. Tapi masih ada sampai sekarang berarti ya. Ya, ini kejadiannya juga tahun 2014 ya. Dan sulit sekali mencari bukti karena pelakunya ini sudah merencanakan dan menggunakan perlengkapan yang memang sudah hebat itu. Jadi sidik jari pun sulit, apalagi mayatnya ini kan hancur mayatnya. Ya, dan juga itu kan direncanakan, betul-betul direncanakan ya. Sulit untuk mencari identitas pelaku pastinya, dan juga minim saksi. Ya, minim saksi. Karena itu kan mau ada saksi pun tak ada bukti sedikit pun tak bisa ditangkap orang. Ya. Harus ada bukti dulu. Ya. Saksi itu nomor 2. Jadi di sini ini hanya pendapat saya ya, dan teori saya dari terawangan saya sendiri. Jadi boleh percaya boleh tidak. Jika Anda mungkin punya pendapat lain di antara itu, kan ada 5 pilihan teorinya. Mereka mati tersesat, mereka terjatuh, meninggal dimakan binatang buas, ditumbalkan oleh suku, ataukah
dibunuh. Nah, di antara kelima itu yang nomor berapa? Ya, ini juga sebenarnya ada banyak teori-teori yang ada berseliweran ya di YouTube, di di media sosial, di Google, browsing gitu. Silahkan di browsing, ada banyak cerita teorinya gitu. Jadi jangan jadikan pedoman. Ini hanya pendapat saja, bukan berarti ini yang sebenarnya gitu. Ya, silahkan kalau ada pendapat teman-teman silahkan di komen di berbeda bawah. boleh. Oke, sekian aja video kita kali ini tentang misteri hilangnya Panama Girl yang cukup menggemparkan ya, karena saking misteriusnya dan tentang kasus ini. Akan menjadi misteri juga seterusnya. Oh iya, lagi satu, mereka kan meninggal ya. Kalau di ekspedisi alam lain kan ngomongin arwah gitu, roh. Gimana arwah dan rohnya? Jiwanya mungkin masih nggak tenang, tapi rohnya ya mereka akan mati kena musibah. Rohnya ya bagus tempatnya gitu. Jiwanya berarti masih ada di sana ya? Jiwanya mungkin dalam waktu 1 sampai 10 tahunan mungkin ada di sana, nanti akan kembali lagi ke rumah. Ya, ini tragis juga ya sebenarnya. Karena mereka itu masih tidak terima kalau jiwanya seperti itu penyebabnya. Tapi kalau rohnya, tidak ada roh di dunia ini, gitu aja sih. Jadi kalian sudah mengerti di sana bahwa mereka sudah di akhirat. Oke, jangan lupa di share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita, dan kalau ada hal yang ingin teman-teman kita bahas, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya agar mendapatkan info terbaru saat kita mengupload video, ada video baru. Jangan lupa bagikan ke seluruh dunia dan seluruh sanak saudara, teman, atau kekasih ya boleh. Dan akhirat ya. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin Newmind. Logic Man. Ya, Logic Man. Dan Gus Robin Fanatic Lovers. Tabib Gus Robin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi 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 Om. See ya.